Teman-teman, kita akan bahas tentang reda di bubble He yang episiotomi ya. Jadi kita tadi bahas bubble He, pengkajian postpartum itu kita harus pengkajian lanjutnya adalah bubble He, B-nya breast, U-nya uterus, B yang pertama bowel, kemudian bladder, bubble L-nya lochea, E-nya episiotomi atau luka yang disengaja. Jadi nanti kita episiotomi ini selain luka epis juga luka yang laserasi yang tidak dilakukan dengan sengaja ya. Jadi pada luka episiotomi ini kita mengkaji perineum. Perineum ini apakah bersih, apakah kotor, apakah kering, apakah ada baunya, kemudian jahitannya rapat tidak, apakah ada edem. Nah, yang kita observasi kita singkat dengan reda. Jadi ini jembatan keledai lagi ya. Tadi bubble He, sekarang reda. Reda ini E-nya 2. Kalau tadi bubble He itu B-nya 2. Yang di tengah B-nya 2. Reda di tengah E-nya 2. Reda itu R-E-E-D-A. R-nya redness atau kemerahan. E-nya edem atau bengkak. Apakah ada bengkak, apakah ada kemerahan di daerah perineum. Kemudian ekimosis itu memar atau becak biru kehitaman, drainase produksi cairan. Approximate adalah kedekatan jaringan yang dijahit. Ya harus paham ya ini. Kemudian nih kita lihat redness atau kemerahan. Redness atau kemerahan. Ini kita lihat, nah ini jika ada kemerahan seperti ini tandanya ada infeksi. Harusnya dia tidak kemerahan ya. Harusnya biasa warnanya. Setelah redness, E-nya adalah edema. Tadi kemerahan ya, edema bengkak. Jadi di jahitan itu ada bengkak nggak? Ini gambarnya nggak ada yang di perineum ya. Ini contohnya aja. Jadi kita lihat perineum itu ya bengkak itu ya ukurannya beda dengan yang normal atau keras kayak gitu. Ekimosis, nah ini contohnya juga nggak di perineum ya. Ekimosis atau kebiruan. Jadi adanya sumbatan darah-darah beku atau yang lain. Kemudian drainase itu ada cairan yang keluar dari perineum itu tadi, dari genitalia. Apakah cairannya ini serous sanguinus, apakah purulen? Purulen itu ada pesnya, ada karena akibat infeksi bakteri. Kemudian reda. D-nya tadi drainase atau discharge ya, bisa dua macam ya, discharge atau drainase. Kemudian yang terakhir adalah approximate. Approximate atau approximation itu adalah kelekatan jaringan yang dijahit. Jadi ini kita bisa lihat ya, jaringan yang di atas ini kan melekat bagus ya. Ini juga melekat bagus, ini melekat bagus. Nah yang ini bawah ini dia jahitannya ini, lukanya jaringannya ini tidak menyatu. Jadi jahitannya hilang, jadi dia nggak menyatu. Ini beberapa kali terjadi pada jahitan di perineum dan jahitan posesar. Jadi mungkin sekali terjadi seperti ini. Bisa karena infeksi, bisa karena defisiensi. Jadi defisiensi itu karena kurang protein, kalau infeksi karena kurang terjaga kebersihannya. Kita lanjut bubble He ya, yang untuk episiotomi sudah selesai. Bubble, kemudian H-nya, HE, Homan sign, ini kita periksa tanda Homan atau Homan sign, itu kita untuk melihat resiko tromboflebitis, jadi sumbatan pembuluh darah vena di bagian kaki. Ini bisa terjadi pada ibu yang post-SC, postpartum biasa, tapi ibunya takut nyeri, jadi dia diam saja, tidak menggerakkan kakinya. Ini akan mengakibatkan resiko tromboflebitis. Jadi perawat harus edukasi.
ibu postpartum ini harus beraktivitas. Bisa dengan aktivitas ringan, dengan senam nifas, menggerakkan kakinya itu sudah cukup bermanfaat. Nah, ketika dia mau mobilisasi itu lebih bagus lagi. Bubble He hanya tadi Homen sign dan hemoroid ya. Hemoroid kita lihat di anus ibu, apakah ada hemoroid yang muncul atau hemoroid yang dulu ada semakin besar atau semakin parah kita kaji. Kemudian Bubble He yang terakhir adalah emosi, yaitu kita kaji proses menjadi orang tua. Jadi penyesuaian orang tua menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, ini kita kaji. Kemudian kita kaji keterampilan kognitif motoriknya, keterampilan afektif kognitifnya. Jadi kalau kognitif motorik itu keterampilan dalam melakukan, misalnya menggendong bayi, menceboki, memandikan. Kalau afektif kognitif, pengetahuan bayi berhubungan dengan kasih sayangnya, emosinya, kedekatannya dengan bayi. Jadi kedekatan bayi itu nanti kita harus kaji juga bonding attachment-nya, kelekatan atau kedekatan ibu dan bayi. Jadi dia tuh memperhatikan bayinya tidak cuek atau dia sayang penuh perasaan. Nah, itu kita kaji. Kemudian komunikasi orang tua dengan bayi bagaimana? Kemudian apakah orang tua itu cuma diem saja atau bisa berkomunikasi dengan bayi, mengetahui oh ini bayi nangis karena ini. Tidak semua bayi nangis itu lapar, jadi bisa bayi itu pengen ditemani, bisa pengen dia kedinginan, dia pipis, buang air besar, nyeri dan lain-lain. Kemudian penyesuaian paternal, penyesuaian orang tua, kemudian adaptasi saudara kandung dan adaptasi kakek nenek. Jadi adaptasi kakek nenek ini juga penting dipahami oleh perawat, karena ketika pulang ibu ini suaminya biasanya kerja, dia akan bersama kakek atau nenek yang bisa menjadi support dia untuk mengurusi bayi dan bisa menjadi beban moral juga ketika kakek nenek ini tidak diedukasi dengan baik, dia akan banyak tuntutan, dia tidak memahami kondisi ibu dan lain-lain. Kemudian pengkajian psikososial ini kita kaji pengalaman melahirkannya bagaimana, konsep diri ibu, interaksi ibu dan bayi, kemudian struktur fungsi keluarga, dampak keberagaman budaya. Jadi beberapa budaya di masyarakat itu kadang memberikan dampak. Misalnya, oh ibu postpartum itu nggak boleh makan yang amis-amis, telur, daging tuh nggak boleh. Nah ini bahaya sekali. Ibunya bisa kekurangan protein pada ibu dengan pos sesar, bisa jahitannya tidak nyatu. Kemudian kaji tanda-tanda komplikasi terkait masalah psikososial. Nah, untuk adaptasi psikologis kita akan bahas di slide selanjutnya.